bab-bab apa yang paling sering keluar di ujian mandiri ya. Salah satunya adalah struktur atom. Sama di soal yang ini ya, dari tabel ini bisa dipakai untuk menjawab 3 jenis soal ya, 3 jenis soal ya. Basicnya apa? Basicnya adalah atom. Nah, kemarin juga sudah Mbak Mirna jelaskan di minggu kemarin, setiap ada soal yang kaitannya dengan sifat, dengan golongan, dengan macam-macam yang kaitannya dengan sifat kimia, maka pasti arahannya adalah nomor atom. Nggak mungkin yang namanya nomor massa. Nomor massa itu adalah AR ibaratnya, nggak bisa dipakai buat ngapa-ngapain. Jadi langsung aja yang ini boleh dicoret. Ya, dah. Kita fokusnya kemana? Ke nomor atom aja. Nih, ya, ke nomor atom aja. Oke. Apa sih pertanyaannya? Yang pertama adalah unsur yang terletak dalam satu golongan. Unsur yang terletak di dalam satu golongan. Nah, golongan dan periode berarti dipengaruhi oleh konfigurasi elektron. Kemarin kita udah belajar konfigurasi elektron, bukan begitu ya, KLMN aja. Ya, angka nomor atom yang angkanya 20 ke bawah, pakai konfigurasi KLMN aja, 2, 8, 18, kayak gitu ya. Tapi kalau angkanya lebih dari 20 nggak masuk ya, jadi 21 ke atas, maka konfigurasi elektronnya lebih enak kalau menggunakan SPDF. Oke, yuk langsung aja, angkanya dari 4 sampai 20. Nanti kita konfigurasikan satu persatu ya, dari mulai M, L, Z, I, dan X. Kok kayaknya umpet-umpetan ya, enak banget. Kita taruh di mana? Di sini deh, agak naik ke atas ya. M, L, Z, Q, dan X. Oke. M-nya nomor atom 4, berarti kalau kita konfigurasi tinggal 2. Oke. 8 berarti 2, 6. Z-nya 9, 2, 8, 2, 7. 12 berarti 2, 8, 2. 20, 2, 8. Hati-hati, mau mencapai di kotak 18 tidak mencukupi, pakai angka sebelumnya 2. Sebelum Mami lanjutkan, masih adakah yang bingung terkait dengan konfigurasi elektron? Yuk, boleh nanti Mami ulang lagi. Tapi kalau it's okay, aman, lancar, jaya, Mami lanjut. Ya, aman, baik, oke. Seperti yang X gimana? Oke. Yang X masih ada yang bingung ya? Baik, yang X itu jadi untuk konfigurasi elektron say. Nah, kayak gini ya. Kita punya yang namanya konfigurasi K, L, M, N, dan seterusnya. Nah, di kulit K itu hanya boleh diisi 2, 8, 18, 32, dan seterusnya. Berarti siap Fajar? Oke, ini Mamena ulas lagi ya. Berarti ibarat kata kita punya yang namanya kolom atau ada yang namanya toples nih, yang muatannya maksimal adalah 2, 8, 18, 32. Nah, cara ngisinya gimana? Kalau kita punya elektron, katakanlah kita punya kelereng, kita mau masukkan ke dalam toples-toples, berarti harus urut dari toples pertama. Toples pertama maksimal terisi 2. Kalau lebih dari itu, lompat lagi ke kolom berikutnya. Kalau ini penuh lagi, ke toples berikutnya lagi. Begitu seterusnya. Hanya saja, angka 1 sampai dengan 8 itu bebas boleh ditulis. Ya, bebas boleh ditulis. Tapi angka lebih dari 8 ada aturannya nih. Jadi dia nggak boleh ditulis. Kecuali yang ada di 2n kuadrat. 2n kuadrat itu yang mana? Yang sini nih. Nah, ini tuh 2n kuadrat. Ya, jadi 9 nggak boleh ditulis. 10 nggak boleh ditulis. Tapi kalau 18 boleh. 32 boleh, 31 nggak boleh. Nah, maka cara mengisinya, isi dulu di sini, baru isi di sini. Kalau masih ada sisa lagi, tapi
mau diisi tapi angkanya tidak pas 18, maka boleh pakai angka sebelumnya. Berarti kalau misalkan nih sisanya 9, nggak bisa dong diisi ke sini. Ini maunya harus pas 18. Kurang atau lebih nggak bisa. Ya, jadi masuknya 18, sisa berarti kalau nggak bisa pakai angka 8 dulu. Ya, begitu juga ketiga dua. Pakai ketiga dua nggak cukup, pakai angka 18. Nggak cukup lagi, 8 lagi. Seperti tadi ada X-nya di angka 20. Berarti diisinya di angka berapa? 2, 8, sisanya masih 10. Angka di atas 8 nggak boleh ditulis. Dia mau masuk ke toples yang muatannya 18. Tapi nggak pas 18. Berarti nggak boleh ditulis begini. Kita pakai angka sebelumnya. 2, 8, 8 lagi, sisanya 2. Cahaya, Fajar, bisa dipahami sampai sini? Yes. Sama halnya ketika saya punya 19. 2, 8, 9. Nggak bisa. Berarti 2, 8, 8, 1. Oke, bisa dipahami ya? Balik lagi ke sini. Maka ada cara tahu dia. Nah, bener banget Rosan. Ini yang mau kita bahas ya. Nah, ternyata konfigurasi ini punya yang namanya manfaat nih. Ya, kita bisa menentukan golongan dan periode itu dari konfigurasi elektronnya. Ya, angka yang paling terakhir nih, yang di ujung-ujung nih, namanya adalah elektron valensi. Maka dia bisa menunjukkan golongan. Ya, karena angka di bawah angka 20 itu pasti bloknya A. Berarti ini golongan 2A, 6A, 7A, dan seterusnya. Sementara untuk periode bisa dilihat dari jumlah kulitnya. Ada berapa kulit nih? 2. Berarti dia periode 2. Maka yang pertama bisa kita simpulkan, dia terletak di golongan 2A, periode 2. Ya, kalau mau ditulis lengkap berarti periodenya 2. Oke. Dengan cara yang sama, berarti ini golongan 2A, periodenya berarti 3. Golongan 7A, periodenya 2. Golongan itu kolom, periode itu baris. Bisa dipahami ya? Padahal yang diminta cuma mana yang satu golongan aja, say. Ya udah, lihat aja yang belakangnya sama, kan gitu. Berarti yang belakangnya sama siapa? Ya, ada si M, ada si Q, ada si X. Berarti jawabannya MQX. Tapi jawabannya hanya diminta 2. Berarti boleh MQ, boleh QX, boleh MX. Yang ada di jawaban yang mana? Q dan X. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, sampai situ bisa dipahami teman-teman? Ada yang kesulitan? Aman ya? Aman ya? Oke, masih simpel banget ya. Oke, masih dengan data yang sama teman-teman. Berarti yang ditanyakan adalah sifat periodik unsur. Mbak Mira kemarin juga udah. Membedakan golongan A dan B gimana Bu? Oke, golongan A itu yang angkanya di bawah 20. Jadi kayak gini nih, kalau mau lengkapnya, kalau kita punya yang namanya sistem periodik unsur, nih, secara garis besar begini ya, kalau kita gambarkan. Nah, gambarannya kayak gini. Ya. Oke, secara garis besar seperti ini. Nah, blok A itu yang mana? Blok A itu yang di sini nih. Ini blok A. Nah, ini blok A ini. Ya, terus sama yang mana? Sama yang di sini. Ini blok A. Ya, sementara yang di tengah-tengah itu blok B. Ini blok B, ini blok A. Nah, yang tadi yang 20 itu di sini, guys. Nah, yang kurang dari 20 itu di sini masuk blok A. Apakah yang lebih dari 20 itu blok B? Belum tentu. Berarti dari sini yang lebih dari 20 itu ada yang blok B, ada yang blok A. Nah, kalau yang di bawah 20 udah pasti itu A, ya kan? Tapi yang lebih dari 20 berarti kalau angkanya nanti lebih dari 20 konfigurasinya jangan pakai yang 2818.
Kita pakainya yang SPDF guys. Ya, yang 1 S2, 2 S2, 2 P6, pakai yang ini. Nah, kalau di konfigurasi terakhirnya itu S atau P, maka dia masuknya blok A. Tapi kalau terakhirnya itu D, berarti bloknya adalah blok B. Gitu ya. Oke. Yang M kok nggak masuk? Apanya yang nggak masuk? Oh, jawabannya masuk. Yang M masuk, cuman di option jawaban kan nggak ada. Adanya M sama L, L-nya kagak. Nah, berarti jawabannya adanya cuma Q sama X. Ya. Kalau F masuknya di sini, Say. Nih, di sini nih. Di antara ini ada blok F. Cuman biasanya untuk SMA blok F-nya tidak terlalu dipahami, tidak terlalu dipelajari. Bu, boleh lihat catatan nomor satunya? Oh, boleh, boleh. Nanti kita kasih waktu untuk screenshot ya. Jadi blok F itu yang terakhirnya F. Mbak, kenapa ambil yang sama belakangnya? Ini tadi, Say. Yang ditanya adalah golongan. Nah, golongan itu dilihat dari yang belakangnya. Dari angka belakangnya atau elektron valensi. Nah, carinya kan mintanya golongan yang sama nih. Berarti ya cari yang angka belakangnya sama. Oke, begitu ya. Yes, sekarang kita masuk ke sini teman-teman. Ini sebetulnya kemarin juga Mbak Mira udah bahas di minggu kemarin ya. Tapi Mbak Mira ulang lagi boleh ya. Jadi cara menentukannya gimana ini? Nah, kita belajar yang namanya sifat periodik unsur. Ya, nggak usah susah-susah. Apalnya cukup pakai bikin kotak, bagi dua secara diagonal, yang atas itu V, yang bawah itu K. Ya, saya ulangi lagi, bikin kotak, bagi secara diagonal, yang atas itu V, yang bawah itu K, buat arah searah jarum jam. Yang ditunjuk panah itu semakin besar. Yang ditunjuk panah itu semakin besar. Apa itu V? Berarti sifat periodik unsur yang diawali dengan huruf-huruf vokal. A, I, U, E, O. Apa contohnya? Ada energi ionisasi. Ada afinitas elektron. Ada elektronegativitas. Oksidator. Asam oksi. Semuanya diawali dengan huruf-huruf vokal. Ya. Iya, ini saya V-nya adalah vokal, ya. V-nya adalah vokal. Oke, berarti yang hurufnya, huruf depannya berawalan huruf vokal, ya. Ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, oksidator, dan asam oksid. Dipakainya gimana atuh Mbak? Tutup nih, kalau yang vokal-vokal yang bawah ditutup. Ya ini karena nggak bisa ditutup pakai tangan ya. Mbak Dira tutupnya begini. Ya. Terus cara makainya kayak mana Mbak? Nah, kalau yang ini itu golongan. Kalau yang kesini itu periode. Kalau yang berdiri itu ngomongin satu golongan. Kalau yang begini ngomongin satu periode. Berarti sifat-sifat yang diawali dengan huruf-huruf vokal ini kalau dalam satu golongan membacanya dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, sifatnya makin besar atau makin kuat. Oke, dari bawah ke atas sifat ini itu makin kuat. Yes, ada energi ionisasi, afinitas elektron, elektronegativitas, oksidator, dan asam oksid. Sementara untuk yang konsonan, K itu adalah konsonan, berarti yang diawali dengan huruf-huruf konsonan. Apa aja itu Mbak? Ada jari-jari atom.
ada reduktor, ada lagi logam dan basa. Dapatlah yang depan-depannya tidak vokal. Berarti makainya gimana, Mbak? Dari atas ke bawah. Dalam satu golongan dari dalam satu periode sifatnya ya. Kita tadi punya M, apa aja tadi? M, L, Z, Q, X dengan nomor atom 4, lupa di saya tadi 4, 8, 9, 12 dan 20. Diapain tadi? Dikonfigurasi. 2 berapa tadi? 2, 2, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 2, 8, 8, 2, gitu kan? Oke, sekarang kita susun dia ya. Golongan 2, golongan 2, golongan kedua. Berarti kolomnya sama, tapi barisnya beda. Baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kita susun ya. Ini tadi golongan 2 katakanlah. Ini kolom kedua ya. Berarti ada si M, ada si Q, ada si X. Gitu kan? Terus ini udah, ini oke, ini udah oke. Sekarang tinggal yang ini, golongan 6, baris kedua, baris kedua, baris kedua. Berarti sebaris dengan siapa? M. Oke, tapi ini di golongan 6 dan di golongan 7. Berarti di sini ada si L dan ada si Z. Dek, bayangin kita punya unsur yang susunannya seperti ini. Ya, kita punya unsur-unsur yang susunan di dalam tabel periodiknya seperti ini. Dapat ini dari mana? Dari konfigurasi elektron. Jumlah kolom, dia di kolom keberapa dan berapa baris, di baris keberapa. Ya, golongan 2, baris kedua. Oke, golongan 6, baris kedua. Oke, yang diminta tadi adalah energi ionisasi yang pertama. Energi ionisasi tadi vokal apa konsonan awalannya? Vokal kan? Oke, kalau vokal berarti dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Oke, kita mainkan ya. Kita mainkan. Dari bawah ke atas, kencang. Dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan. Itu EI yang paling besar. Tapi tadi yang ditanyain yang gimana? Dibalik. EI yang paling kecil. Berarti mundur dong, balik dong, ya kan? Berarti dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Berarti siapa yang paling kecil? Dialah si X. Siapa yang paling besar? Si Z. Nah, ini yang paling besar. Nah, yang diminta yang paling kecil. Berarti jawabannya adalah yang apa tadi? Si X. D. Oke, sampai ini siapa yang masih ngerasa bingung? Jadi cari dulu dia posisinya ada di mana. Baru kita pakai vokal dan konsonan, ya. Seandainya tadi yang tanya cari-cari, ya udah berarti dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri makin besar, ya. Oke. Bisa lah ya, yakin deh sama teman-teman, cuma lupa aja ya kan, cuma mengingatkan kembali ya. Masih dengan cara yang sama ya. Apa yang diminta? Yang diminta yang paling basah. Basah. Vokal atau konsonan? Basah, berarti konsonan. Berarti dengan cara yang sama nih ya, MQX. Nih, kita susun tadi ya, susunannya berarti MQX ya. Di sini ada L dan Z. Bukan Z, apa tadi? Berarti MQX,
sorry, ini MQX ya. Tadi oh salah. Ini MQX. Nah, ini MQX LZ. Oke, dengan cara yang sama yang diminta basa. Kalau basa berarti konsonan. Kalau konsonan berarti dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Berarti siapa yang bahasanya paling kuat? Yes, ketebak. Ini dia. Ya, jawabannya yang ada X-nya. Nah, berarti jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Ya, jawabannya yang B. Mana tadi ininya? Nah, ini dia. Yes. Bisa dipahami sampai situ. Pulang Bu, belum ngeh. Oke, siap. Tadi yang diminta adalah yang paling bersifat basa. Si L mana yang ketika bereaksi dengan yang ada di sini dia paling bersifat basa. Kalau basa kan konsonan. Kalau konsonan yang dipakai dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Nah, berarti tadi dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Fokusnya kemana? Ke X. Berarti yang ada X-nya. Nah, ya udah jawabannya Bu. Permis. Kenapa bahasa paling kecil? Bahasa paling bahasa, bukan paling kecil, say. Kecil, paling bahasa, bukan paling kecil. Bahasanya berarti yang paling bahasa, yang paling kuat. Nah, bahasa kan di konson, kenapa hapus? Bahasanya di konsonan, say. Ya, berarti yang paling ujung ikut vokal atau konsonan ya, Bu? Yang paling ujung ikut vokal atau konsonan? Enggak paling ikut vokal konsonan, sayang. Jadi, disusun dulu. Nih, Mbak Mena ulang lagi ya. Nih, jadi kayak gini. Nah, tuh. Tadi kan kita punya susunan kayak gini nih, ya kan? Ya, susunannya kayak gini. Tuh. Yang diminta apa, say? Yang diminta yang paling basah. Ya, yang diminta yang paling basah. Berarti sifat periodiknya, ya kan, yang basahnya paling kuat, ya kan? Basah, berarti awalannya huruf konsonan. Nah, kalau huruf konsonan, tadi kita pakai sifat yang ini nih. Tuh, kalau konsonan, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Oke, sekarang kita pakai ke sini. Tuh, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Berarti ini kan? Iya kan? Yang ketunjuk yang ini kan? Nah, berarti dia nih yang bahasanya paling kuat. Nah, berarti dicari yang ada X-nya. Yang ada X-nya ada di option B, XL. Kalau misal bahasa yang paling lemah, dibalik. Berarti seret. Siapa yang paling lemah? Si Z. Iya, tinggal dibalik arahnya. Betul banget Nurul. Jadi yang ditunjuk sama panah itu yang paling kuat. Ya, yang paling kuat. Kalau yang nanti yang diminta yang paling lemah atau yang paling kecil, berarti arahnya dibalik, gitu ya. Kalau tadi misalkan arahnya ke sini, kalau diminta yang paling lemah, balik aja, seret. Begitu juga yang ini, balik aja. Jadi yang kita tulis di sini untuk yang paling kuat. Berarti kalau paling reduktor sama aja, iya benar. Paling reduktor, paling logam, paling jari-jarinya paling besar, sama. Kita ya, Ultraman, Nurul dan teman-teman yang lainnya ya sama. Oke, Salwa ya. Sabar ya, Mbak Mena harus menerangkan teman-teman yang berbeda ya. Oke. Yuk next. Di nomor 4. Ya, di nomor 4 dipakai untuk 3 nomor. Jadi kebanyakan soalnya tipenya kayak gitu ya. Satu literasi, satu bacaan dipakai untuk beberapa nomor. Nah, ini dipakai nomor 4 dan nomor 6. Jadi ada persamaan reaksi ya, dan baiknya reaksi ini sudah disetarakan ya, udah disetarakan. Terus yang diminta adalah logam CO yang ngendap. Ingat
Setiap ada persamaan reaksi, pastikan koefisiennya setara. Dan ini udah disetarain. Maka berlaku apa nih Mbak? Berlaku yang namanya perbandingan, ya, di dalam persamaan reaksi berlaku stokiometri, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini kata kuncinya. Ya, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nih, ya. Oke. Nah, tadi udah ada nih bla 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 reaksinya nih, ya kan? Nah, baru kita baca. Ada percobaan tersebut digunakan 0, dan 70 mili COCl3 yang diperoleh dari pengenceran yang lebih pekat. Di akhir reaksi, larutan diencerkan dengan air sampai volume 300 mili. Oke, kita tulis dulu reaksinya ya. 3Zn ditambah 2 COCl3 hasilnya jadi 3ZnCl3 plus CO. D, yang diketahui ada dua variabel, ada Z pasti. Kenapa Mbak? Karena yang diketahui ada dua variabel. Kalau cuma satu langsung bandingin boleh. Ya, misal di sini ada satu gini, langsung bandingin aja. Oh, kalau 3 0,1, kalau 2 berapa, kayak gitu. Tapi berhubung ada 2, taruhlah di sini ya. Berarti ini tadi 0,18 mol. Hati-hati yang COCl3 belum diketahui molnya. Nih, ya, berarti 70 mili dikali 2 molar. Ya, 70 mili dikali 2 molar. Berarti ada 140 milimol. Mintanya satuannya mol. Ini sudah mol nih. Jadi harus sama satuannya. Berarti dibagi 1000 ya. Adanya adalah 0,14 mol. Taruh dong di sini 0,14 mol. Nah, kalau ada variabel yang berbeda kayak gini, caranya gimana Mbak? Caranya kita bayangkan ada dua toko yang berbeda. Nah, bener banget tuh ya. Dari Purwokerto ya, masih ingat ya, ada reaksi pembatas. Ya, cuman Mbak Mira neranginnya pakai bahasa sehari-hari aja. Ada dua toko yang berbeda, dia menjual barang yang sama. Ya, dia ada toko yang berbeda menjual toko yang sama. Menjual barang yang sama. Oke. Nah, kita lihat toko yang di sebelah kiri ini. Ya, koefisiennya 3. Artinya dia menjual 3 barang. Harganya 18. Ya, atau mau dihargai 0,18 boleh. Ini kan saya coret nolnya biar gampang kita menghitungnya. Beli 3 harganya 18. Berarti kalau beli 1 harganya 6. Iya kan? Sekarang kita cek ke toko sebelah. Kalau beli 2 harganya 14. Berarti kalau beli 1 harganya 7. Di sebelah tadi harga satuannya adalah 6. Kamu sebagai pembeli akan memilih harga yang mana untuk dibeli kalau barangnya sama. Nah, logikanya kita akan pilih yang harganya paling murah. Jadi cari pembatas yang paling kecil. Ya, oke. Izin pertamanya, karena Cl3 berbeda jumlah, apakah persamaannya tidak perlu disetarakan dulu? Yakin jumlahnya beda? Sebentar, wait. 3Zn, 3Zn, CO-nya 2, CO-nya, oh iya, ini harusnya berapa? 9, ini kayaknya ada yang salah deh. Wait. COCl3 ini 6 ya. Berarti ini harusnya 2, say. Kita perbaiki ya. Koefisiennya salah cetak ini. Oke, terima kasih Azza. Ya, berarti kita samain dulu. Yang ini 2 harusnya ya. Nah, kayak gini. Sama nggak? Yuk, Zn-nya 2, Zn-nya 2, CO-nya 2, CO-nya 2, Cl-nya 6, Cl-nya 6. Yes, itu salah cetak aja sih. Ya, salah cetak, harusnya udah setaranya udah bener. Ini ya Say, terima kasih untuk ralatnya Azza ya. Oke, saya ulangi berarti Say. Yuk kita mainkan lagi.
Berarti itu kalau koefisiennya 2 semua, mending nggak usah di ini ya, nggak usah pakai koefisien lah. Gini aja udah sama nggak sih? Tuh. Iya kan? Iya kan? Iya, ini kayaknya ada yang salah cetak mestinya. Ini tuh harusnya 2. ZN tuh nggak mungkin ada yang 3 ya harusnya ya. Oh, ini ada salah ketik deh kayaknya. Oke. Harusnya gini. Harusnya gini. Oke. Jadi, kalau mau disarakan ini 3, ini 2. Terus CO-nya 2. Gini, say. Oke, karena ada yang tanya, untung ada yang nanya ya. Jadi ini ada kesalahan cetak, ya, ada kesalahan cetak. Boleh diperbaiki ya di soalnya. Jadi ZN-nya 1, COCl3 bukan ZnCl3, tapi ZnCl2. Karena yang namanya Zn itu nggak mungkin punya muatan plus 3. Muatannya pasti plus 2 ya. ZnCl2 ya, say. Baru CO. Jadi kalau disetarakan ininya 3, ininya 2, ininya 3 ya. Jadi koefisiennya udah benar, tapi hasilnya yang perlu diralat. Jadi ini ZnCl2. Oke, bisa dipahami? Ya, ini cuma kesalahan cetak aja. Oke, saya lanjutkan ya. Saya ulangi lagi. Kalau beli 3 itu 0,18. Berarti kalau 1 0,06. Kalau beli 2 itu 0,14. Beli 1 berarti 0,07. Berarti yang kita jadikan gambaran adalah yang 6. Iya kan? Berarti artinya beli 1 itu 6. Ya wis, kita mainkan. Siapa tadi yang diminta? Yang diminta CO. Yang diminta CO. CO-nya ada di sini. Kita mainkan. Ya. Kalau beli 1 tuh 0,06, berarti kalau beli 2 itu 0,12. Yang lainnya mau diisi? Nggak usah. Tapi kalau mau buat lengkap-lengkap boleh lah. Beli 3, beli 2, beli 3, gitu kan? Tapi yang diminta hanya yang ada di sini. Ya. Kak, suaranya agak aneh. Why? Kenapa suara saya? Aduh, kok jadi serem ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Serius, Fatimah? Udah balik kok suara saya? Paling ada ini ya, ada suara yang masuk ya, ada gangguan-gangguan. Oke, aman ya? Oke, siap. Udah, terima kasih Cahaya. Aduh, namanya langsung jek loh ya. Oke, untuk soal nomor 4 bisa dipahami teman-teman sekalian. Oke. Ya, jadi hanya pakai stokiometri, tapi tolong dibenarkan reaksinya ya, karena ada yang berbeda. Kenapa beda-beda, Mbak? Apanya yang beda-beda, Say? Angkanya merah-merah ini. Nah, main koefisien, Say. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kita sudah punya pembatasnya. Ya, sudah punya harga satuannya ibaratnya. Kalau koefisiennya 1 berarti 0,06. Putus-putus. Oh, putus-putus, Bang. Putus-putus. Pantesan suara saya bilang aneh ya, putus-putus. Oke. Yang diketahui di soal selalu M. Iya, ya nggak selalu juga sih, tergantung redaksionalnya. Ya, tergantung redaksionalnya. Wait. Bisa masuk nggak suara saya? Ada yang masih putus-putus? Bisa masuk? Oke, aman. Oke, siap. Oke, mungkin ada beberapa jaringan yang di teman-teman kalian yang sinyalnya lagi nggak bagus ya, Say. Oke, apakah reaksi pembatas koefisiennya harus 1? Iya. Ya. Jadi pembatasnya harus 1. Ya, jadi harus pastikan koefisiennya 1. Kalau misal diketahui RS, aduh ketutupan Bang. Ya maaf. Iya. Kalau misal diketahui RS-nya, kata-katanya gimana? Oke. Benar. Jadi gini, kalau misalkan diketahui sebanyak
sekian, itu pasti mula-mula, ya kan? Kapan dia ditaruh di sisa atau di reaksi gitu ya? Berarti posisinya adalah kayak gini. Sebanyak 10 milimol bereaksi sehingga menghasilkan sehingga banyak 2 mol CO. Berarti Kak, iya kan? Jadi tergantung redaksionalnya soal gitu ya. Gitu ya. Kok suaranya kedubrak dari mic? Hah? Kayak mana ini? Kak suaranya kedubrak terus. Oh iyalah, baiklah. Next, oke. Mungkin ada beberapa aja kali ya, yang lainnya aman soalnya. Oke, aduh suara kresek-kresek lagi. Oke. ZnCl2 tadi diralat, say. Ya, lagi mendung lagi. Yang mendung bagian luar, say. ZnCl2 tadi diralat, sayang. Jadi disoalkan tulisannya ZnCl3, cuman itu salah. Ya, diralat yang benar adalah ZnCl2, ya. Oke. Yang S cuman buat yang 2CO aja. Iya, yang terbentuk itu kalau posisinya di sini di sebelah kanan. Hasilnya kan sebelah kanan, ya. Jadi kapan kita naruh di mula-mula, kapan kita naruh di sisa gitu ya, tergantung redaksional soalnya. Kalau sebanyak ini direaksikan pasti di mula-mula. Tapi kalau ada kalimat ternyata pada saat direaksikan dihasilkan berarti hasilnya yang ini. Nah, pasti naruhnya di bagian sisanya, bagian reaksinya. Boleh, karena reaksi dan sisa itu sama. Ya, reaksi bagian sisa kalau yang sebelah kanan itu sama. Ya. Sementara pada saat direaksi kenapa kok angkanya beda-beda, Mbak? Gitu kan? Karena berlaku yang namanya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Tadi kita udah dapat acuan, berarti kalau beli 1 itu 0,06. Nah, ini koefisiennya 3, belinya 3, berarti kali 3. Oh, belinya 2 kali 2. Oh, belinya 3 kali 3. Oh, belinya 2 kali 2. Jadi tentu dari koefisien. Nggak, say. Kenapa dari 3Zn? Bukan, ya karena tadi harganya yang paling murah, say. Iya kan? Dia beli 3, harganya 18, berarti harga satuannya 6. Tapi kalau ini beli 2, harganya 14, harga satuannya 7. Nah, kita milih yang paling murah, yang paling kecil. Kalau harganya sama, terserah mau pakai yang mana aja. Misal ini 6, ini 6, ya udah berarti pakai 6. Kayak gitu ya. Oke ya. Sip. Lanjut next. Dengan soal yang sama, berarti ini saya ganti ya. Di sini tadi ZnCl2. Jika larutan 0,14 ke 0,2 itu selisih jarak 1. Enggak masalah. Mau pakai jarak atau apa enggak ada masalah. Selisihnya 0,02, say. Karena bisa 1. Enggak pakai selisih. Ini no selisih. Mainnya adalah koefisien. Jadi mau selisih berapa nggak ngaruh, ya nggak ngaruh. Jadi ngaruhnya ke koefisien. Oke Nurul, siap. Yuk, dengan soal yang sama, sekarang yang diminta adalah jika larutan COCl23-nya adalah 2M, maka dari pengukuran 35 mili COCl3 pekat, berapa konsentrasi COCl3 pekat yang digunakan? Dek, tadi ada kalimat di sini ya. Sebanyak 70 mili larutan COCl3 2 molar itu diperoleh dari pengenceran yang lebih pekat. Berarti ada konsep yang namanya pengenceran. Ada konsep yang namanya pengenceran. Ya, maka konsep yang dipakai tinggal M1V1 sama dengan M2V2. M1V1 sama dengan M2V2. Oke, yang awal yang pekat. Nah, yang pekat tadi konsentrasinya kita nggak tahu. Kita mau cari nih.
ya kan? Volumenya tadi yang dipakai adalah 35 mili. Taruh di sini 35. Padahal yang udah diencerin kan ini, yang udah diencerin yang ini. Ya kan? 70 mili, 70 mili dengan konsentrasi 2 molar. Dapat deh konsentrasi awalnya berapa, ya kan? Coret-coret, berarti dapat di angka 4 molar. Jawabannya adalah yang C. Easy ya, enak ya, nggak ada masalah ini pengenceran. Oke, next nomor 6 ya. Berapakah konsentrasi ini? Kenapa ada U2? Salah cetak. Ada ZnCl2 maksudnya ya. Berapakah konsentrasi larutan yang diperoleh setelah pengenceran? Nih, ada kata kunci tadi di sini ya. Pada kalimat terakhir ya, pada kalimat terakhir ada kalimat di akhir reaksi larutan diencerkan dengan air sampai volume 300 ml. Ada nggak Kak rangkuman rumus-rumus kayak pengenceran? Rumus pengenceran cuma satu, say. M1 V1 M2 V2 udah. Nggak ada lagi. Pengenceran cuma satu ya. Oke. Nanti boleh sih nanti saya share aja ke bagian admin biar dikirim ya paling lambat minggu depan. Kalau enggak nanti saya bisa pulang saya kirimkan rangkuman dari kelas 10 sampai kelas 12 ya, dari bab 1 sampai bab terakhir. Oke, biar barangkali mau dibaca-baca dulu ya, mungkin kan dulu kelupaan gitu ya. Boleh nanti jadi PR-nya Mbak Mirna ya. Oke, konsentrasi ZN2 setelah pengenceran. Oke, berarti ini pertamanya ZnCl2 di sini kan. Volume awalnya berarti berapa, say? Volume awalnya berarti kan ada di sini kan. Pada percobaan, nah nih digunakan berapa? 70 mili ya. Oke, nanti biar dimasuk ini aja dikirim ada WA group nggak sih Bang? Ini ada kan? Ya, nanti dikirim deh. Ya, biar Babang admin aja yang ngirim ya. Hah? Enggak rangkuman materi. Kimia itu saya file. Nanti aku kirim ya. Ya, nanti biar Babang admin ya kirim ya. Kalau pas lagi kalian on bisa dikirimkan, oke? Oke, berarti posisinya ini tadi 70 mili ya, say. Dari awalnya dari sini karena awalnya pada percobaan ada ini dicampur ini. Berarti awalnya totalnya ada 70 mili ya. Oke. Konsentrasinya kita nggak tahu posisinya, kemudian diencerkan sampai 300 mili. Nah, kayak gini kan. Nah, ZnCl2-nya tadi posisinya ada di mana tadi ya? Nah, sebentar. ZnCl2-nya, nah masuknya ke sini, say. Nih ya. Di 0,18 ya. Di sini tadi dapatnya 0,18 milimol gitu kan. Nah, ini nggak usah pakai ini nggak apa-apa karena satuannya udah milimol. Ini volume, ini molar. Kalau ini tuh dikali, say, dapatnya milimol. Ya. Untuk yang belum dapat modul soal, wow, keren. Untuk yang belum dapat modul soal BJJ yang kimia pakai yang DV152. Oke. Ups, cakep. Oke, 0,18 milimol ya. Oke. Berarti yang di sini dapatnya udah kayak gitu, 0,18 milimol. Nah, pertanyaannya itu berapa molar? Kata kuncinya ada di kata pengenceran. Mbak Bira tadi udah bilang, pengenceran rumusnya cuma ada satu, guys. Ya, apa itu? M1V1, M2V2. M1V1 itu satuannya mol. Milimol juga boleh, nggak ada masalah. Masukinlah dia ke sini, say. Tuh, 0,18 milimol. Konsentrasi udah yang ditanyakan. Volumenya 300, say. Enak banget ya kan? Berarti M sama dengan nolnya bisa dicoret-coret ya kan? Berarti dapat di
Berapa itu? 18 bagi 3 berarti ada di 6 molar. Oke, berarti jawabannya ada di option mana? E. Yes. Gitu ya, bisa dipahami sampai sini. Oh, ini mol. Nah, ini satuannya nggak pas ya. Ini mol, say. Berarti ini dikali 10 pangkat 3 biar hasilnya 6. Nah, oke. Jawabannya adalah yang E. Sip. 1 sampai 6 lumayan agak berkeringat ya, karena mungkin udah lama banget nggak ketemu kimia, jadi wajar lah ya kalau mungkin apa itu, apa ini gitu ya. It's okay, no problem ya. Kita pokoknya pemanasan. Oke. Nomor 7 mestinya nih bagi anak IPA, mudah-mudahan masih ada yang nyantol. Ngomongin tentang Excel, ini baru dapat di kelas 3 semester 1. Nah, masih ingat nggak nih? Ya. Nah, soalnya sepanjang ini kagak penting, say. Ya kan? Karena kita tahu yang namanya Excel adalah eret, min, ox. Oh, pinter banget. Ada yang masih ingat. Ya Allah, saya bangga banget kalau masih ada yang ingat kimia ya. Eret, min, ox. Lah reduksinya yang mana, Mbak? Ya nggak usah dilihat reaksinya, nggak penting. No, ini nggak penting ya, saya nggak penting banget. Cukup dilihat aja yang E0-nya besar. Cakep, Fajar. Yang E0-nya besar tuh ya, say, pasti dia reduksi. Ini kata kunci. Ya wis, yuk coba cek 151 sama 107 yang besar yang mana? Udah kelihatan banget ya kan, yang besar yang ini berarti ini reduksi, yang ini oksidasi, cus masuk ya. 1,51 minus 1,071 dikurangi 7 yang belakangnya 4 cuman ada 1 C. SL negatif berarti salah ya kak? Iya, bukan salah, ada yang negatif tapi nggak terjadi. Nah ini kan dimintanya yang terjadi. Ya pasti terjadi. Jadi kalau yang diketahui di soal cuma N0 pasti terjadi. Yes, oke. Sip. Ini kok cuma 4 doang, lengkapin dong. Nah, oke. Next, nomor 8 ini juga materi kelas 12. 4 dari mana? Ini saya tadi maksudnya biar gampang hitungnya. 1 kurangi 7, yang belakangnya 4, yang belakangnya 4 cuman ini. Ya, tapi kalau versi lengkapnya 0,44 say, ya. Daripada ngitung susah-susah, kan enak yang dihitung belakangnya aja. Gitu ya, Nurul? 8. Siapa yang masih ingat tentang elektrolisis? Ya, elektrolisis larutan PbSO4 dihasilkan dari gas oksigen di anoda. Jika gas oksigen yang dihasilkan adalah 11,2 dalam keadaan STP, maka berapa arus yang dialirkan? Nih, dilihat pilihan jawabannya. Yang diminta satuannya apa? F. Berarti Faraday. Kita punya Faraday 1, punya Faraday 2. Kapan kita pakai Faraday 1 dan kapan kita pakai Faraday 2? Pakai Faraday 1 tuh kalau di soal ada I, ada T, ada F. Ada IT atau ada F, udah pasti itu Faraday 1. Kalau yang 2 ini kagak ada, udah pasti Faraday 2. Lah ini udah jelas, say. Yang ditanyain ada F-nya. Berarti sudah pasti kalau ini pakai Faraday 1. Ya, jadi taunya dari mana kok pakai Faraday 1? Karena ada F-nya. Nah, gimana tuh Mbak rumusnya F-nya? Oke, F sama dengan mol kali val. Nggak usah pakai IT 9,500 lama. Ya, Faraday 1 hanya cukup F sama dengan mol val. Tinggal masukin aja, ya kan? Mol kok ada STP? Ya wis, tinggal volume bagi 22,4 kali valensi. Volumenya 11,2 per 22,4. Valensinya dari mana, Mbak? Oke. Oh.
O itu muatannya berapa sih? Minus 2. Kalau O2 berarti jadi minus 4. Maka plus minusnya abaikan. Tulis di sini 4. Ya, caranya gitu. Cara mudahnya begitu. Daripada kita tulis reaksinya terlalu lama, lihat muatannya. Muatannya berapa? Jumlah atomnya berapa? H, muatannya plus 1. Kalau H2 berarti nanti valensinya 2. Ya, itu untuk mempercepat perhitungan. Oke, matematika yuk kita hitung psi. Ini dicoret 2, 4 dibagi 2 berarti 2 Faraday. Wow, B. 22,4 dari mana? Nah, itu rumus konsep mol. Ya, Mbak Bena ingatkan kembali tentang konsep mol. Ini adalah matematikanya kimia, ya. Ada yang namanya konsep mol. Ya, apapun yang kaitannya dengan mol. Nah, rumusnya ada 3 ya, say. Nih, ya. Yang pertama boleh dicari dari gram per AR atau MR. Boleh dicari dari volume dalam keadaan standar STP dibagi 22,4. Boleh dicari dari jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro 60210 pangkat 23. Kelas 1 say. Ya, dihafalin konsepnya bener banget ya. Oke, Kak, kalau diketahui ampere gimana? Boleh sebentar. Kak, itu valensinya lihat selalu dari O ya. Tergantung soalnya, say. Ini tadi yang diminta di sini yang disebut adalah oksigen. Hasilnya adalah oksigen. Nanti kalau hasilnya misalkan Cu, ya kita cari itunya Cu. Kalau yang ditanyakan gas hidrogen, ya kita pakai valensinya hidrogen kayak gitu. Jadi valensinya ngelihat yang ditanyakan itu apa. Ya. Kak, kalau yang pakai ampere kayak mana, Kak? Oke. Nah, tadi Mbak Mirna bilang Faraday itu ada 2, say. Faraday 1, Faraday 2. Faraday 1 itu rumusnya F sama dengan mol val. Nah, kalau yang diminta itu ada I-nya, ya F-nya dipecah, diurai. Jadi gimana tuh, Mbak? IT per 96.500. Nah, kayak gini, jadi muncul I di sini. Ya, jadi Faraday 1 dipakai jika di soal ada IT atau ada F. Jadi kalau I harus sama dengan T atau ada F-nya. Kalau nggak ada, pakai Faraday 2. Faraday 2 tinggal perbandingan. Ya, mol val sama dengan mol val. Nah, yang diketahui bandingkan dengan yang ditanya. Kak, itu valensi lihatnya selalu dari O atau gimana? Enggak. Valensi tidak selalu dari O, tergantung soalnya. Kenapa lihat O? Karena yang diminta adalah oksigen. Jika gas oksigen yang dihasilkan, berarti kita dari oksigen. Suatu saat nanti yang diketahui adalah Cu, berarti kita pakai valensinya Cu. Kalau kita nanti pakai H2, ya pakai valensinya H2. T-nya apa, Kak? T-nya mana ada T? Kagak ada T, say. T ini waktu. T yang ini waktu. Ya, T-nya tuh waktu. Bu, berarti nyari valensinya nggak apa-apa, nggak usah ditulis reaksinya. Kagak usah. Lama. Ya, kalau dulu mungkin harus kita nyari satu-satu pakai reaksinya, dicari elektronnya. No. It's too long. Ya, terlalu lama, say. Caranya begini. Ya, misal O. Ya, O itu min 2. Yang dilihat muatannya ya. O itu min 2. Padahal yang diminta O2. Berarti ya min 4. Maka valensinya 4. Plus minus abaikan. H. Kalau H itu plus 1. Kalau H2 berarti plus 2. Maka valensinya 2. Bu, kalau yang diminta tuh pH. pH-nya asam. Berarti H plus. Oh, berarti valensinya 1. Berarti valensi 1. Bu, diminta berapa Cu valensinya? Pasti di soal ada. Cu apa dia? Cu SO4. Oke, berarti SO4 itu min 2. Cu itu plus 2. Berarti valensinya 2. Saya mau disuruh nyari CO, Cl3, Bu. CO-nya berapa valensinya? Yaitu Cl-nya min 1 kali 3 min 3. CO-nya plus 3. Oh, valensinya 3.
Ya, jadi tergantung dari soalnya, cari muatannya. Tinggal kaliin sama jumlah atomnya. Oke? Mantap ya, bisa ya? Oke. Ya, next. Nomor 9, kayaknya ini kita harus melompat ya, turun di kelas 11. Ya, ini materi kelas 11 dan ini termasuk yang sering keluar. Keseimbangan, termokimia, laju reaksi itu udah nggak pernah izin, nggak pernah absen. pH itu nggak pernah absen. Ya, di kelas 11 itu materi kelas 11 yang keluar semua ya. Oke, kita baca dulu. Sebanyak 2,5 mol NOCl ditempatkan dalam wadah tertutup dengan volume 1 liter pada suhu 800 derajat. Setelah keseimbangan tercapai, 60% NOCl terurai. Dengan persamaan reaksi ini, maka harga Kc-nya berapa? Oke, yuk tulis reaksinya dulu ya. Tulis reaksinya dulu. 2 NOCl, kita pastikan lagi bahwa reaksinya udah setara ya. Oke. Yuk kita lihat, N-nya 2, O-nya 2, Cl-nya 2, bersama ya. Oke, fasanya gas, ini gas, ini gas. Berarti di dalam ketetapan keseimbangan yang berpengaruh adalah fasa gas dan fasa aki. Di luar itu berarti nggak masuk rumus. Ya, oke. Sekarang kita tulis kayak tadi, mula-mula reaksi. Kalau tadi sisa, tetap ini S juga, tapi membacanya setimbang. Mula-mula reaksi setimbang. Sebanyak 2,5 mol, berarti ada di mula 2,5 mol dalam volume 1 liter. Pada kesetimbangan, setelah keseimbangan tercapai, sebanyak 60% terurai. Terurai itu berarti artinya dia bereaksi. Tuh, tadi mula-mulanya 2,5 deh. Yang bereaksi, yang terurai itu 60%. Kita hitung ya, 60% dari 2,5. Tuh, kayak gini. Boleh 2,5-nya kita ganti biar ngitungnya nggak susah ya, Say. Kamila lebih suka pakai pecahan. Nah, 2,5 boleh ditulis 5/2. Oke, matematika, Say. Ini coret. Ya kan? Ini sama ini 3. 3 kali 5, 15 bagi 10. Berarti ada 1,5 mol yang terurai. Berarti boleh dong ditaruh di sini. Karena yang bereaksi nih, gampangnya kayak gitu ya. Yang bereaksi ada 1,5 mol. Boleh kita mainkan ya. Kita mainkan. Berarti mula-mula 2,5 kepake 1,5, berarti sisanya adalah 1. Yes, hati-hati pada saat pada saat bereaksi berlaku perbandingan koefisien. Kalau 2 itu 1,5. Kalau 2 berarti juga tetap 1,5. Kalau belinya 1 berarti 0,75. Yes, turunin ke bawah 1,5, 0,75. Oke, udah deh. Berarti sekarang kita bisa cari berapa kesetimbangannya. Oke, ini Mbak Mirna mau kecil dulu ya, resize. Tuh, nah dapat di sini ya. Berarti sekarang kita bisa hitung harga Kc-nya. Kc itu kanan bagi kiri. Yang kanan tadi ada NO. Ya, pangkat koefisien 2. Kok bisa 0,75? Gimana Kak? Main koefisien, Say? Kalau 2 itu 1,5. Berarti kalau ini koefisiennya 1, tinggal bagi 2 aja, 0,75. Oke, kalau 2 itu 1,5, kalau 1 itu 0,75. Kc itu apa Mbak? Kc itu tetapan kesetimbangan. C-nya adalah dalam bentuk concentration, dalam bentuk konsentrasi ya. Oke, kanan bagi kiri ya rumusnya ya. Berarti yang kanan ada NO sama Cl2. Pangkatnya lihat koefisiennya. Ya, pangkatnya lihat koefisiennya. Yang bawah
NOCl pangkat 2. Oke, matematika say, masukin yuk. NO-nya pakai angkanya yang pas kesetimbangan ya say, yang ini ya yang dipakai ya. Oke, konsentrasi berarti satuannya mol per volume. Mol per volume. Oke, volumenya tadi 1 liter. Hampir nggak berpengaruh kan ya. Oke, berarti tinggal 1,5 pangkat 2, 0,75 pangkat 1, dan 1 pangkat 2. Oke, matematika ya, bawahnya berarti nggak ngaruh, tinggal yang atas aja. 1,5 boleh Mbak Mira tulis dengan 3/2. Kuadrat berarti 3/2 lagi. 0,75 boleh ditulis dengan 3/4. 3 kali 3, 9 kali 3 berarti 27. 2 kali 2, 4, 4 kali 4 berarti 16. 27/16 berarti jawabannya ada di option A. Rumus konsentrasi tadi apa Mbak? Boleh Mbak Mira tulisin mol per volume. Ya, mol pada saat setimbang. Ya, mol pada saat setimbang. Nah, kayak gini dibagi volumenya. Oke, nomor 9 bisa dipahami ya. Ya, ini pokoknya lumayan nih. Berarti kalau volumenya 2 dibagi sama 2, iya betul. Ya, nanti kalau ini volumenya 2, berarti ini tadi dibagi 2 dulu kayak gini. Ya, oke. Mbak, ada sesi SS? Ada, nanti di bagian terakhir aja ya, biar kita fokus ke materi dulu ya. Oke, next nomor 10. Ini adalah materi kelas 12 semester 2. Mungkin ada beberapa sekolah yang masih diajarkan ya di semester 2. Ada yang namanya turunan hidrokarbon, alkohol, eter, karboksilat, dan seterusnya ya. Ada kata kunci oksidasi. Siapa yang dioksidasi? Yang dioksidasi adalah sikloheksanol. Ini nggak penting. Ya, zatnya nggak penting. Yang penting ada kata oksidasi. Maka konsepnya adalah kita masuk ke konsep alkohol. Nah, alkohol itu ada 3 posisi. Ada alkohol primer, sekunder, tersier. Apa bedanya Mbak primer, sekunder, bla bla bla? Primer itu OH-nya nempel di CH2. Ya. Sekunder nempelnya di CH. Atau gampangannya kalau mau ditulis tuh kayak gini, guys. Nah, kalau primer tuh OH-nya nempel di C, yang ini ngikat 1 atom lagi di sini. Jadi C-nya ini ngikat lagi 1 ikatan lagi di sininya. Tapi kalau sekunder, OH-nya nempel di posisi C, yang dia mengikat 2 ikatan lagi. Sementara yang tersier, OH-nya nempel di C, yang dia mengikat 3 ikatan yang lain. Itu adalah tersier. Nah, apa bedanya? Ketika dia dioksidasi, ketika dia dioksidasi, maka akan menghasilkan, kalau primer itu akan menghasilkan aldehid. Kalau ini dioksidasi lagi, ya diteruskan sampai akhir, maka dia akan jadi asam karboksilat. Ya, tapi kalau yang sekunder dioksidasi akan jadi keton, udah berhenti, nggak kemana-mana. Sementara yang tersier tidak bisa dioksidasi. Nah, sekarang kita lihat apa nih oksidasi dari sikloheksanol. Berarti mau nggak mau, suka tidak suka, kita harus tahu strukturnya seperti apa nih sikloheksanol. Siklo itu berarti bentuknya cincin tertutup ya, rantai tertutup. Heksa berarti 6, berarti segi 6 ya, segi 6. Kalau kita gambarkan jadinya seperti ini, segi 6. Nah, jadi rantainya tertutup dengan membentuk segi 6. Kalau siklopenta berarti segi 5 ya, tergantung mintanya berapa. Nah, ditarik ke sini ya, ditarik garis, mau ditarik di ujung yang mana aja boleh, mau di sini, 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 nggak ada masalah ya. Terus diisi all.
Ol itu adalah alkohol, berarti OH-nya di sini. Nah, itu namanya sikloheksanol. Nah, dia mau dioksidasi. Berarti sikloheksanol ini OH-nya ini ya, dia nempel di C yang ini. Iya kan? Dia nempel di C yang ini yang notabene dia mengikat berapa ikatan nih? C yang di sini nih. Dia terikat berapa ikatan? 1 2 1 2. Nah, ini adalah ikatannya si C. Dia terikat 2 ikatan di sini. Nah, berarti kalau 2, maka ini disebut sebagai alkohol sekunder. Kalau dioksidasi alkohol sekunder, hasilnya adalah keton. Berarti kalau ini digambarkan secara gamblang, ya wis kayak gini guys. Nah, tuh. Ya, jadi ini salah. C-nya di sini, say. Nah, kayak gini. Aduh, ulang. Nah, kayak gini. Nah, tuh. Ya, berarti kalau ini keton, ya wis dicari yang akhirannya on. Ya, on. Ini on, ini on, ini on, ini on, ini on, ini ot, ini ot. Ini udah salah. Tadi awalannya apa? Siklo. Ya, sekarang mulailah dengan yang siklo. Berarti jawabannya adalah sikloheksanon. Kak, kalau C-nya di tempat lain, berarti selalu mengikat 2. Enggak selalu, say. Misal, Mbak Bena punyanya begini nih. CH3, ini CH, ini CH3, ini CH2, ini OH. Ketika dia dioksidasi, ini OH-nya nempel di C yang ini. C yang ini ngikat berapa atom C, say? Cuman 1. Nih, cuman 1 dia doang. Iya kan, ngikat 1, berarti dia alkoholnya primer. Ya, Kak, tahu sikloheksanol itu alkohol dari sini, say. Ya, dari sini. Ini tadi sikloheksanol tuh strukturnya seperti ini. Nah, OH-nya nempelnya di C yang di ini kan? Nempelnya di sini kan? Nah, ketika dia nempel di C yang ini, dia mengikat 2 ikatan lagi. Nah, kalau 2 ikatan, nih 2 ikatan namanya sekunder. Kalau sekunder jadinya keton. Kalau heksa berarti selalu mengikat 2. Iya. Jadi kalau ditaruh di sini 2, ditaruh sini 2, di sini 2, di sini 2, di sini juga 2. Gitu. Oke. Kalau yang asam, gambar ikatannya gimana, Kak? Tertutup juga atau enggak? Asam bisa juga, jadi posisinya kalau yang asam jadinya begini, say. Nah, kayak gini, COOH. Yes. Oke. Ya, berarti harus tahu dan hafal. Iya sih, harus tahu, say. Itu kan udah di kelas 12 semester 2. Kalau diajarin sih. Kalau struktur sebenarnya semester 1 udah kelas 11 udah ada dulu. Ya, di apa namanya? Di alkana, alkena, alkuna kalau masih ingat. Ya. Ya, itulah. Kalau 2 heksanon bentuknya enggak cincin kan, Mbak? Ini tetap cincinnya ada, tapi kalau digambarin jadinya kalau tertutup kayak gini. Nah, kayak gini kan. Untuk cincin tetap. Cincin. Cuman tadi Mbak Bena pengen ngeliatin bahwa di sininya kan ada ketonnya. Kalau ditutup lagi jadi cincin. Cuman ikatannya jadi rangkap 2. Oke? Bisa dipahami, keton itu kan C sama rangkap O. Ya. Oke, 2. Oh, sorry. Pertanyaannya apa? 2 heksanon. Oh ya, kalau 2 heksanon nggak cincin. Kalau cincin tuh namanya pasti pakai siklo. Ya, jadi kalau yang bentuknya cincin, maaf, pertanyaannya kirain ngomongin siklo. Jadi kalau 2 heksanon begini, say. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 2. Ini sikloheks. Ini 2 heksanon. Ya. Jadi bentuknya nggak cincin. Kalau cincin pasti ada kata siklo. Itu pasti. Ya. Oke, next. Nomor 11.
Ini ada kaitannya juga dengan stoikiometri. Ya, persamaan reaksi. Pada temperatur tertentu, gas X bereaksi dengan fluorin menjadi XF2. Jika 126 gas X tepat bereaksi dengan 57 gas fluorin, maka ARX-nya ada berapa? Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya ada di tepat habis bereaksi. Ya, yang 2 heksanon dikasih siklo jadi cincin nggak, Mbak? Kalau jadi kira-kira gimana? 2 heksanon beda, jadi nggak bisa kalau jadi siklo. Kalau dia siklo ya namanya pakai siklo heksanon. Ya, nggak usah pakai angka 2 karena di siklo itu kan rantainya muter, jadi nggak perlu pakai angka. Namanya cukup siklo heksanon aja. Ya, seperti ini tadi siklo heksanon. Ini namanya siklo heksanon. Tapi kalau 2 heksanon tanpa siklo, ya berarti rantai lurus. Oke. Next, ada kata tepat bereaksi, ya, berarti artinya koefisiennya molnya sama ya. Jadi habis, benar-benar habis. Jadi itu ada X ditambah dengan F2. Berarti mol yang ada di sini akan sama dengan yang ada di sini, ya. Berarti tadi molnya yang di sini akan sama dengan mol yang ada di sini. Nah, berarti mol ada gram. Rumusnya molnya tadi apa? Gram per mr. Ya, gram per AR. Kalau ini X berarti AR. Sama dengan yang di sini 57, ARF-nya 19, tapi F-nya F2 kan? Berarti 38. 2 kali 19. Oke, tinggal matematika aja. Berarti AR kali silang ya. Gini ya. Berarti ARX sama dengan 126 kali 38 dibagi 57. Ada yang bisa dibagi nggak nih? Ini dibagi 3 ya. 19 kali 3 berapa sih? 7. Oh, ini bisa klik 19. Ini ya, ini dicoret, ini dicoret. Dibagi 19, ini 2, ini 3. Ini sama ini berarti 62. Ya kan? 62. Berarti 42, maaf. 42 dikali 2 berarti 84. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, gampang ini mah, easy. 12 balik lagi ke K. Ya, kalau tadi ada KC, sekarang ada KP. Apa bedanya, Mbak? Sama, rumusnya kanan bagi kiri, cuma dalam bentuk pressure, dalam bentuk tekanan. Lagi-lagi yang berpengaruh hanya fasa gas dan aki. Kalau KP hanya gas aja. Berarti ini, coba lihat, perhatiin. Ini solid, ini gas, ini gas. Berarti yang ini nggak usah dilihat karena dia solid, nggak ngaruh gitu ya. Maka harga KP-nya boleh kita tulis kanan bagi kiri, karena yang kiri nggak ada, langsung pakai yang kanan aja, pangkat 2, dan P-nya CO2 pangkat 1. Oke, matematika. KCKP ada temennya lagi nggak? Temen nggak ada, cuma ada KC sama KP aja ya. KC sama KP. Kak, masuk sesi screenshot udah jam segini. Oh siap, boleh 1 nomor ya, habis itu screenshot ya, boleh. Oke, baik. Nggak kerasa ya, perasaan baru aja. Pada suhu tertentu tekanan totalnya adalah 0,3 atm, maka nilai tetapan keseimbangannya gimana, Dek? Ini kita mau pakai mula-mula reaksi sisa, kan nggak ada yang mula-mula ya. KP cuman gas aja, iya cuman gas aja. Nah, kan nggak ada mula-mulanya nih, berarti kita bisa lihat dari perbandingan koefisiennya, say. Ini NH3, ini CO2, ini 2, ini 1. Berarti punya perbandingan 2:1. Ya wis, kita pakai, ini udah ada tekanan totalnya. Berarti ini pakai tekanan parsial. Tekanan parsialnya bisa dilihat dari sini ya. Nih, NH3 molnya 2.
totalnya 2 tambah 1 berarti 3. Berarti 2/3. Dikali P totalnya 0,3. CO2-nya berarti tadi bagiannya berapa? 1/3. Dikali 0,3 pangkat 1. Oke, matematika say, ini sama ini 0,1 berarti 0,2 kuadrat. Gini, yang ini 0,1. 2 kali 2, 4. Kok jadi 2? 4 kali 10 min 3. Jawabannya adalah yang E. 0,3 dari mana? Dari soal say. Tekanan totalnya 0,3. Ya, 2/3-nya dari bagian koefisiennya. Oke, Mbak Mena kasih waktu buat SS dulu ya. Maaf ini ya, nggak bisa sampai belakang. Besok kita ulangi lagi yang nomor 13 lanjut sambil nanti Mbak Mirna minta untuk mengirimkan file rangkuman materinya ya. Oke, Mbak, apa mungkin nanti soalnya nggak semua? Mungkin, sangat mungkin. Ya, tapi tidak akan seperti ini konsepnya ya. Oke, silakan di SS dulu. Mbak Mirna kasih waktu dari sekarang. Silakan di SS. Oke, next. 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 Sama-sama. Sukses selalu. Next. 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 Okay. Next. Okay. Amin, 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 amin. Next. Next. Permisi Bu, boleh? Kok Bu kelihatan tua ya? Iya, emang masih mall, benar, masih mall. Next, oke. Saya meluncur nomor 6. Iya, karena masih mall, makanya di sini dikasih 10 min 3. Biar sama